Golkar Indonesia, Golkar. Sebelum menginjak acara, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya serta himne Partai Golkar. Kemudian dilanjutkan dengan pengukuhan AMPG masa bakti 2020-2025. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan Ketua AMPG, sambutan Ketua DPD Partai Golkar. Kemudian diakhiri dengan lagu Mars Partai Golkar. Kemudian selanjutnya kita menginjak acara pendidikan politik dengan tema partisipasi generasi muda dalam politik, yang nantinya kita akan hadirkan narasumber pada acara ini yaitu Bapak Muklas Kurniawan dan juga Bapak Yusuf Zainal Kubro. Baiklah, kita mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya sekaligus menyanyikan lagu himne Partai Golkar yang akan dipimpin oleh Ibu Haja Farina. Waktu dan tempat dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Berdiri, jadi bantu dirimu.
Silakan untuk duduk kembali. Selanjutnya pengukuhan AMPG masa bakti 2020 sampai dengan 2025. Kepada yang terhormat Bapak Haji Yusuf Zainal Kubro dipersilakan untuk mengambil tempat. Yang saya hormati Ketua DPD Partai Golkar beserta jajaran pengurus harian DPD Partai Golkar Kota Probolinggo, Ketua Dewan Pertimbangan, para ketua sayap partai dan ormas organisasi masyarakat Partai Golkar Kota Probolinggo, hadirin dan berbahagia, saya bacakan keputusan tentang SK AMPG. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan DPD Partai Golkar Kota Probolinggo nomor Kep 013 DPD 2 garing PG garing 10 garing 2021 tentang komposisi dan susunan personalia Angkatan Muda Partai Golkar Kota Probolinggo masa bakti 2020-2025. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, DPD Partai Golkar Kota Probolinggo menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan DPD Partai Golkar Kota Probolinggo tentang pengesahan komposisi dan personalia pengurus pimpinan daerah AMPG Kota Probolinggo masa bakti 2020-2025. Pertama, mengesahkan komposisi dan personalia pengurus pimpinan daerah AMPG Kota Probolinggo masa bakti 2020-2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, AMPG merupakan wadah perjuangan kelompok kepemudaan dalam rangka memperkuat basis dukungan Partai Golkar Kota Probolinggo. Ketiga, PD AMPG Kota Probolinggo melaksanakan pembinaan dan pengawasan organisasi di tingkat kecamatan dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada DPD Partai Golkar Kota Probolinggo. 4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kota Probolinggo pada tanggal 9 Oktober 2021. Ditandatangani Ketua Haji Fernanda Zulkarnain BSI MSCS, Sekretaris Haji Yusuf Zainal Kubro SCMM. Kepada yang saya sebutkan, mohon untuk maju ke depan. Susunan dan komposisi personalia pimpinan daerah Angkatan Muda Partai Golkar Kota Probolinggo masa bakti 2020-2025. Dewan Pembina Ketua Haji Fernanda Zulkarnain BSI MSCS, Sekretaris Haji Yusuf Zainal Kubro SMM. Ketua Yuki Rizky Lencesiandu. Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan Riko Listiono. Wakil Ketua Bidang Perempuan Retri Mardika Agustin. Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Ekonomi, Wirausaha Muda dan Ketenagakerjaan Herli Dev Riza Eskom. Wakil Ketua Bidang Seni Budaya dan Pariwisata Mahesa Aryambu. Wakil Ketua Bidang Olahraga dan Informasi Teknologi Rudi Hartono. Wakil Ketua Bidang Sosial dan Pengabdian Masyarakat Dede Anugrah Gusti. Wakil Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Faizi Endarta SH MKN. Sekretaris Yudi Arifin. Wakil Sekretaris Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan Mahfud SE. Wakil Sekretaris Bidang Perempuan Wanda Agustin M. Wakil Sekretaris Bidang Pemberdayaan Ekonomi Wirausaha Muda dan Ketenagakerjaan Denny Sugianto. Wakil Sekretaris Bidang Seni Budaya dan Pariwisata Indra Yulianto.
Wakil Sekretaris Bidang Olahraga dan Informasi Teknologi Nukman Aminullah. Wakil Sekretaris Bidang Sosial dan Pengabdian Masyarakat Eka Yuliardi. Wakil Sekretaris Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahendra Arif Wibowo. Bendahara 1 Jaka Mahendra. 2 Hayu Rivaldi AIA. 3 Ahmad Gofar R. Ditetapkan di Kota Probolinggo pada tanggal 11 Oktober 2021, ditandatangani Ketua Haji Fernanda Zulkarnain SIS MSCS, Sekretaris Haji Yusuf Zainal Kubro SMM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pengukuhan oleh Ketua DPD Partai Golkar Kota Probolinggo akan diawali dengan penyerahan pataka AMPG dari Ketua DPD kepada Ketua AMPG Kota Probolinggo. Kepada yang terhormat Bapak Ketua dan juga Bapak Ketua AMPG, dipersilakan untuk mengambil tempat. Serahkan pataka AMPG Kota Probolinggo, dikibarkan di seluruh penjuru Kota Probolinggo. Siap, makan. Selanjutnya pemberian ucapan selamat oleh Ketua DPD Partai Golkar Kota Probolinggo dengan segenap para wakil. Ketua DPD Partai Golkar Kota Probolinggo dipersilakan. Yang selanjutnya akan diambil foto bersama. Ucapan selamat kepada segenap pengurus AMPG Kota Probolinggo dan semoga tetap berinovasi untuk kemajuan Partai Golkar Kota Probolinggo. Selanjutnya sambutan dari Ketua AMPG kepada Mas Yuki, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua DPD Partai Golkar Kota Probolinggo, Bapak Fernanda Zulkarnain. Yang saya hormati Bapak Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Probolinggo, Bapak Yusuf Kubro. Yang saya hormati Wakil Ketua Pengurus DPD dan seluruh pengurus DPD, pengurus harian DPD Partai Golkar Kota Probolinggo. Yang saya hormati Ketua Kosgoro Bapak Audi Firmana beserta rekan-rekan dari Kosgoro. Yang saya hormati Ketua KPPG Kota Probolinggo, Ibu Sinta beserta seluruh teman-teman dari KPPG. Yang saya hormati Ketua AMPI Mbak Masda
beserta teman-teman dari AMPI. Yang saya hormati Ketua MKGR Bapak Haji Syukur dengan teman-teman dari MKGR. Yang saya hormati dari Al-Hidayah, enggak ada. Dari Ketua Soksi, untuk Ketua Soksi Pak Muklas beserta jajarannya, senior-senior Partai Golkar yang nggak boleh ketinggalan, Ibu Haja Farina, Pak Haji Rano, puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini kita semua diberikan kesempatan, kesehatan untuk bisa berkumpul di tempat ini dengan niat yang sama. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk menahkodai organisasi sayap AMPG Partai Golkar periode 2020-2025. Saat saya pertama kali dipanggil oleh Ketua DPD Partai Golkar Kota Probolinggo untuk menahkodai AMPG ini, waktu itu saya berpikir ini tugas yang berat. Beratnya kenapa? Karena secara kebetulan Ketua DPD Kota Partai Probolinggo ini juga dulu Ketua AMPG. Artinya harapan beliau sangat tinggi karena beliau pernah memegang AMPG itu. Awalnya saya berpikir berat. Setelah beberapa saat saya jalani waktu itu, hal berat ini juga ternyata cukup memberikan tantangan tersendiri, dan ternyata saya kembali lagi sangat berterima kasih. Di Partai Golkar ini saya merasakan support dari senior-seniornya ini sangat luar biasa. Saya merasakan sendiri. Setiap kali saya bertemu dengan teman-teman dengan berbagai macam latar belakang, selama waktunya nggak mepet itu, Ketua DPD kita ini sangat support, sangat meluangkan waktu loh. Mohon maaf ini saya mendahului, barangkali ngasih kerjaan lagi nih Pak Ketua. Barangkali teman-teman yang menjadi kader-kader Partai Golkar ini, barangkali jika di daerahnya perlu dihadirkan sosok ketua untuk bisa menyapa masyarakat, saya mau merasakan 2 kali ketua saya nggak pernah keberatan. Jadi kembali saya ucapkan terima kasih atas supportnya. Jadi tugas yang berat ini menjadi tugas yang mudah buat saya. AMPG Kota Probolinggo berkomitmen untuk mengawal hasil Rakerda DPD Partai Golkar Kota Probolinggo tahun 2024 untuk mendukung Bapak Erlangga menjadi Presiden di tahun 2024 dan mendukung Bapak Ketua kita Fernanda Sukarnain untuk menjadi Wali Kota di tahun 2024. Visi misi AMPG saya sebenarnya banyak Pak Ketua. Cuman saya ingat pemuda ini kelebihannya satu Pak Ketua, speed, kecepatan. Jadi kita ini visi misinya nggak usah dibacakan panjang-panjang, yang penting kita kerjanya cepat dan tepat gitu Mas saya. Yang pasti AMPG ingin menjadi rumah bagi kaum milenial di Kota Probolinggo, menyerap aspirasi milenial, memberikan apresiasi kepada milenial-milenial yang punya potensi di Kota Probolinggo. Harapan saya seperti itu. Terakhir dari saya kepada seluruh teman-teman AMPG,
saya sampaikan pesan dari almarhum ibu saya. Beliau berpesan begini pada saya: selesaikan dengan baik apa yang telah kalian mulai. Dalam setiap kesempatan beliau selalu bilang begitu pada saya: selesaikan dengan baik apa yang telah kalian mulai. Dengan dilantiknya kepengurusan AMPG tahun 2020-2025, saya berharap kita bisa bekerja maksimal, berkarya maksimal, sampai kita menyelesaikan masa pengurusan kita di tahun 2025. Sebagai penutup, saya ingin menambahkan yel-yel sebenarnya, Bu Mas, boleh ya? Latihan dulu ya. Latihan dulu ya. Golkar Indonesia. Indonesia Golkar. Saya mau tambahkan untuk yang di AMPG yang jawab ya. AMPG solid, tangguh, depan. Oh, kurang semangat. Nggak kayak pemuda suaranya. Bisa diulangi lagi. AMPG solid, tangguh, terdepan. Masih ada satu lagi benar. Fernanda Zulkarnain 2024. Semoga Bapak Fernanda Zulkarnain diridhoi oleh Allah untuk memimpin kota ini di tahun 2020. Terima kasih. Demikian. Kita akhirnya kita ulang lagi biar mantap ya. Sekali lagi ya. Oke. Ini nggak usah latihan, langsung. Golkar Indonesia. Indonesia Golkar. Golkar AMPG solid, tangguh, terdepan. 2024 semoga Fernanda Zulkarnain diridhoi menjadi ketua wali kota Probolinggo tahun 2004. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren sekali. Tidak diragukan lagi Bapak Ketua, semangat dari anak-anak muda Kota Probolinggo ini semoga terus senantiasa berjuang dan selalu membesarkan Partai Golkar Kota Probolinggo. Selanjutnya, sambutan dari Ketua DPD Partai Golkar Kota Probolinggo sekaligus membuka acara pemilihan politik secara resmi dengan tema partisipasi generasi muda dalam politik. Kepada yang terhormat Bapak Haji Fernanda Zulkarnain dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Kota Probolinggo, Bapak Audi Firmana. Yang saya hormati Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Probolinggo, Bapak Haji Yusuf Kubro. Yang saya hormati para pengurus harian, para wakil ketua, wakil sekretaris DPD Partai Golkar Kota Probolinggo. Sini hampir lengkap ya, ada Pak Mukhlas Kurniawan, Bu Sinta, Bu Farina, Bu Masda, ada Pak Sofi, ada Pak Haji Ranu, ada Bu Enis, ada Pak Muyaji, ada Pak Nur, ada Pak Arif Bibisono, ada Mas Yuki juga. Yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai seluruh kader dan pengurus Ormas dan Sayap Hastakarya DPD Partai Golkar Kota Probolinggo. Ini saya lihat ada AMPG, ada AMPI, ada Kosgoro, ada MKGR juga ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, atas hidayah dan berkahnya kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat.
Tidak lupa salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang pertama saya ucapkan selamat kepada seluruh pengurus AMPG Kota Probolinggo. Semangatnya bagus, tapi tidak boleh berhenti di situ. Karena semangat saja tidak cukup untuk memenangkan apa yang kita cita-citakan. Harus diikuti dengan kerja keras yang harus kita laksanakan. Semangat ditambah kerja keras, insya Allah apa yang dicita-citakan pasti akan terwujud. Yang kedua juga, jadi pada pagi hari ini DPD Partai Golkar Kota Probolinggo juga mengadakan Dikpol pendidikan politik kepada para generasi muda, pada khususnya, pada umumnya adalah kepada para pengurus organisasi sayap dan organisasi kemasyarakatan Hasta Karya DPD Partai Golkar Kota Probolinggo. Saya absen dulu ini. Ini tadi jelas ya, tadi AMPG sudah hadir juga dilantik. Terus MKGR, mana MKGR? Ada MKGR? Kok cuma satu? Oh, ngaco MKGR. Nah, itu ada jasnya itu, jas oranye itu. Kosgoro. Coba ngaco Kosgoro. Oh ya, itu banyak itu. Ampi. Nah, Ampi ini kayaknya banyak perempuan ya. Kemarin perempuan juga hadir waktu kita ada acara perempuan tuh. Beberapa area ini ketua. Terus mana lagi? Sudah ya. Nah ini juga ada Pak. Kenapa? KPPG kan perempuan semua, tidak diundang kan sudah kemarin itu kita pengumuman. Alidai juga perempuan semua ya. HWK juga perempuan semua. Nah ini tinggal satu, memang Soksi ini kami percaya kepada Pak Muhlas Kurniawan, memang masih baru karena yang kemarin masih belum ada di Kota Probolinggo. Kami percaya kepada Pak Muhlas untuk kita beri waktu Pak Muhlas untuk mempersiapkan semuanya. Kebetulan di provinsi juga lagi ada trouble sedikit yang Soksi, tapi saya yakin insya Allah. Saya yakin juga kepada seluruh para ketua itu yang belum punya seragam, minta ke ketuanya itu seragamnya itu nanti itu. Nah, saya yakin kepada seluruh ketua-ketua sayap dan ormas Hasta Karya, Bapak Ibu sekalian adalah pilihan itu, Mbak Masda itu ketua ampinya itu. Bapak Ibu adalah pilihan-pilihan, orang pilihan yang saya yakin sanggup untuk membesarkan ormasnya masing-masing. Jadi berdasarkan ADART masing-masing memang tidak sama dengan ADART-nya Partai Golkar, kecuali sayap. KPPG dan AMPG itu satu ADART dengan Partai Golkar. Tapi untuk ormas lain yang memiliki ADART sendiri, sehingga lebih memudahkan untuk para ketua bisa mengembangkan ormasnya masing-masing. Yang tujuannya juga satu, tetap sama tujuannya. Bagaimana suara Partai Golkar bisa lebih besar. Jadi sama, walaupun memiliki ADART masing-masing, memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing-masing, tapi tujuannya tetap harus satu. Bagaimana suara Partai Golkar khususnya di Kota Probolinggo ini bisa lebih besar dan bisa memenangkan seluruh perhelatan politik yang akan datang. Itu saya yakin, amat sangat yakin dengan seluruh ormas, jika kita bersatu insya Allah mudah untuk didapatkan. Yang kedua juga, seminar yang kita laksanakan, pendidikan politik yang kita laksanakan pada hari ini adalah bukti bahwa DPD Partai Golkar Kota Probolinggo memahami dan meyakini akan pentingnya generasi muda di dalam internal partai. Jadi kami memiliki keyakinan bahwa pada saat ini mau tidak mau partai butuh para kader milenial. Partai sangat membutuhkan para kader milenial, para kader generasi muda. Tadi sudah disebutkan sama ketua AMPG kita bahwa cepat tanggap. Dan yang saya yakini bahwa generasi milenial ini memiliki semangat yang kritis. Kritis karena mereka itu mungkin lahir atau dibesarkan pada era demokrasi. Era demokrasi itu di mana semua berhak untuk berbicara, semua berhak untuk memperjuangkan hak-haknya masing-masing. Jadi mulai 98 negara kita ini muncul era demokrasi. Jadi para generasi muda ini sudah lahir ataupun besar di era demokrasi. Kalau dulu zaman saya kecil tidak boleh kita banyak berbuat. Kalau berbuat ini nanti hilang, berbuat ini nanti begini. Nah, para generasi muda ini muncul di era demokrasi.
Dia memiliki semangat yang kritis. Apa yang dia tidak tahu, dia akan menanyakan. Apa yang dia rasa itu benar, dia akan memperjuangkan mati-matian. Nah, partai membutuhkan kader seperti itu. Golkar adalah salah satu partai besar yang lahir kurang lebih 57 tahun yang lalu. Golkar punya keistimewaan bahwa kita punya kader-kader tetap, kader-kader lama yang memang hatinya itu adalah Golkar. Mungkin satu yang harus kita tambah, Golkar harus bisa merangkul milenial, para kader baru. Yang kader lama tetap kokoh bersama Partai Golkar, kita menambah dengan kader-kader baru. Bahwa Golkar ideologinya Pancasila, siap memperjuangkan, terutama di Kota Probolinggo. Kami berkomitmen untuk memperjuangkan seluruh hak-hak masyarakat Kota Probolinggo melalui partai politik ini. Dan juga kami meyakini kebutuhan memiliki kader dari generasi milenial sudah tidak bisa dielakkan. Jiwa kritis yang mereka punya, kemampuan beradaptasi terhadap teknologi yang mereka miliki adalah sebuah senjata yang harus partai miliki. Jadi Bapak Ibu sekalian, terutama para generasi muda, akan menjadi ujung tombak kami, akan menjadi ujung tombak DPD Partai Golkar Kota Probolinggo untuk memperjuangkan yang kita cita-citakan. Kita punya 3 perhelatan besar di tahun depan, 2024. Yang pertama adalah Pilpres. Pilpres kita sudah sepakat dan kita sudah mengamini bahwa Bapak Airlangga Hartarto, Ketua Umum kita, harus menjadi calon presiden 2024 yang akan datang. Yang kedua adalah Pileg. Pileg itu bagaimana nanti Golkar akan menyaring kader-kader terbaik, calon-calon legislatif terbaik yang nantinya akan berjuang untuk mendapatkan suara agar duduk di anggota DPRD. Saya berharap pemimpin-pemimpin ormas dan sayap ini bisa memunculkan kader-kader terbaik sebagai nanti berperan di Pileg. Keberhasilan pemimpin adalah pada saat dia bisa mengkader, memiliki kader yang bisa muncul sebagai calon pemimpin yang akan datang. Jadi harapan saya dari Kosgoro, MKGR, AMPG, KPPG, Al-Hidayah, HWK, Soksi, AMPI, ini Satkar Ulama juga tidak hadir, bisa memunculkan calon-calon nantinya yang bisa berperan juga di pilihan legislatif. Dan insya Allah mudah-mudahan semua kader bisa terpilih. Saya memang betul tadi Pak Ketua AMPG bicara, saya menjadi Ketua AMPG 2 periode Pak, mulai 2011 sampai 2015, 2015 sampai 2021. Saya adalah kader AMPG, Ketua AMPG, dan selama 2 periode saya, AMPG ini memunculkan calon legislatif dan yang menjadi anggota legislatif. Di awal saya 2011 itu ada Mas Ivan. Dia adalah kader AMPG yang kita calonkan dan alhamdulillah terpilih pada waktu itu. Dan di yang kemarin saya mencalonkan anggota DPR dan alhamdulillah juga terpilih. Ya, harapan saya AMPG bisa meneruskan itu, ada calon-calon terbaik yang dipilih dan bisa menjadi anggota DPR. Kenapa ini penting? Ini penting karena itu merupakan bentuk perjuangan kita nantinya untuk kebijakan-kebijakan di masyarakat. Jadi kalau kita tidak bisa memperjuangkan dengan mudah di lapangan di luar, tapi dengan ada kader kita yang menduduki anggota DPRD, Partai Golkar akan lebih bisa memperjuangkan hak masyarakat tersebut. Yang terakhir adalah pilkada. Pilkada wajib hukumnya untuk kita ambil di posisi Partai Golkar nantinya. Pemenangnya harus dari Partai Golkar. Karena pilkada adalah ujung tombak nantinya semua kebijakan akan dimulai. Kebijakan untuk seluruh masyarakat Kota Probolinggo. Bapak, Ibu, adik-adik sekalian sudah tahu pada saat ada pemimpin yang membuat kebijakan yang salah, yang sengsara adalah seluruh masyarakat Kota Probolinggo. Padahal hanya satu kebijakan. Satu kebijakan yang dikeluarkan dan itu salah dikeluarkan oleh kepala daerah, nanti efek dominonya akan kepada seluruh masyarakat Kota Probolinggo. 214.000 masyarakat yang akan terkena dampaknya. Begitu. Jadi itu pentingnya pilkada, cuman pilkada tidak bisa kita lalui dengan mudah jika pileg kita tidak bisa menjadi partai dengan suara terbanyak, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus bersama-sama menjadi satu. Yang mencalekkan harus secara all out, yang tidak mencalekkan harus mendorong bagaimana calon-calon dari Partai Golkar bisa mendapatkan meraup suara yang banyak. Karena pada saat pada pileg nanti kita bukan menjadi pemenang pemilu, pemenang suara terbanyak,
akan sulit kita berjuang pada pilkada 2024 nantinya. Jadi kalau kita punya cita-cita untuk pilkada 2024, bagaimana nanti pilihan legislatif suara Golkar harus terbanyak. Silahkan memilih kader-kader terbaik dari Partai Golkar yang nanti akan kita umumkan. Mungkin itu dari saya, walaupun terlihat sulit, tapi saya yakin seyakin-yakinnya, bila kita bersama, kita bersatu, kita kompak semuanya, Golkar memiliki kurang lebih 1.200 kader, mulai dari pengurus harian, pengurus kecamatan, pengurus kelurahan, hingga sayap-sayap dan ormas-ormas. Kita punya total 1.200 kader. Saya yakin seyakin-yakinnya dengan kebersamaan dan kekompakan kita, insya Allah Partai Golkar akan menjadi pemenang pemilu, pemenang semua perhelatan di 2024 nantinya. Golkar Indonesia, Golkar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua. Selanjutnya menyanyikan lagu Mars Partai Golkar. Hadirin dimohon berdiri.